Di doa yang sangat dikenal oleh kaum muslimin, doa yang sangat masyhur. Doa itu ringkas, doa itu singkat, namun memenuhi seluruh kebutuhan. Ya, doa itu simpel, doa itu singkat. Makanya orang-orang alim menamakan doa ini dengan istilah doa sapu jagat. Istilah sapu jagat itu karena mencakup segala kebutuhan. Segala kebutuhan. Makanya para ulama ahli tafsir menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu mohon dengan sangat, Ibu. Kalau baca itu yang pelan dirasakan. Ya. Ojo angger diwaca sing penting wis mari maca itu berarti bukan kebutuhan. Kebutuhan itu ditekankan. Orang itu kalau minta sesuatu yang dianggap kebutuhan itu ditekan doa itu. Ya, ditekankan yang menunjukkan betapa besarnya kebutuhan orang terhadap apa yang dia minta. Ya. Besarnya kebutuhan terhadap apa yang dia minta. Besarnya kebutuhan, seriusnya orang dalam kebutuhan itu dilihat dari doa. Ya. Cita-cita, harapan, impian, keinginan, kebutuhan apa saja yang kalau itu betul-betul hatinya membutuhkan dan itu dianggap kebutuhan pokok, dianggap kebutuhan yang besar, maka itu bisa dilihat dari kekuatan doanya. Itu bisa dilihat dari kekuatan doa. Makanya doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan doa sembarang, itu doa terbaik dan doa yang paling dahsyat. Itu kalau kita tahu maknanya. Doa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kita simak dulu Al-Baqarah 201. Sudah ketemu Ibu? Surah Al-Baqarah 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Iya, terjemah. Surah 2 ayat 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, itu doa yang setiap hari kita baca. Makanya kalau kita harus tahu Ibu, ya ada dua permintaan di situ itu. Walaupun redaksinya ada 3, sebenarnya itu ada 2. Permintaan pertama apa tadi? Hasanah fid dunya. Itu yang pertama. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku kebaikan-kebaikan di dunia ini. Berikan kepadaku kebaikan-kebaikan dunia. Itu permintaan pertama.
Permintaan kedua, wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kepadaku kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah aku dari azab neraka. Azab neraka itu bagian dari hasanah fil akhirah. Bagian dari kebaikan akhirat. Maka di situ hari ini kita akan pelajari supaya nanti pada saat ibu baca doa ini tidak lagi syukur lewat. Dinggo syarat penutup doa. Saya ngeten ta. Donga-donga nggo endi ae wis Rabbana atina berarti wis kate mari kuwi dongan iki. Ya. Makanya Nabi SAW, para ulama, kita doa itu doa mengikuti Nabi. Kalau cara doa Nabi itu yang paling utama didahulukan. Yang paling utama didahulukan. Itu. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Ada permintaan, ada 3 permintaan. Pertama minta ilmu yang bermanfaat, 2 minta rezeki yang luas, minta harta. Yang ketiga minta agar amal itu diterima. Yang didahulukan Nabi apa? Ilmu. Kenapa? Karena ilmu lebih utama daripada harta. Karena ilmu lebih utama dari, makanya permintaannya didahulukan oleh Nabi. Kenapa? Prioritas. Ya, prioritas. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam doa ini kita wajib mengetahui kandungan. Kita wajib mengetahui apa sih sebenarnya yang kita minta selama ini. Supaya nggak keliru. Ya, jadi kita minta kebaikan dunia itu meliputi apa saja. Nah, sekarang mari kita lihat tafsir para ulama yang kemudian nanti kita kaji per persoalan. Ya. Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Ya. Ayat ini merupakan apa? Fajumi'at hadhihi da'wah kulla khair fid dunya. Doa ini ya, ini mengumpulkan. Nah, doa ini mengumpulkan apa? Kulla khair fid dunya, semua kebaikan dalam urusan dunia. Semua kebaikan dalam urusan dunia. Itu kita minta itu. Yang semua kebaikan dalam urusan dunia. Itu kita minta, itu ada di dalam doa itu. Wa surifat kulla syairin. Dan kita minta dijauhkan. Kita minta apa? Dijauhkan dari segala keburukan. Kita minta seluruh kebaikan dan kita minta agar dijauhkan dari segala keburukan. Nah, jadi ada berapa sisi, Bu? Ada berapa sisi? Ada 2 sisi. Ada dua sisi. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas termasuk hasanah fid dunya itu nopo kemawon, sehingga waktu kita minta doa itu, waktu kita baca doa itu yang dirasakan, membayangkan hal-hal yang kita butuhkan itu. Apa itu hasanah? Ojo diliwati pokok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampe niki njaluk apa piye to? Gitu loh, minta, posisikan Anda itu sebagai peminta. Sekarang kalau orang merasa, Bu, waktu perhatikan, antara
ucapan dengan perasaan itu sama enggak gitu loh. Saya ulangi lagi. Antara ucapan dengan perasaan itu sama enggak? Perhatikan. Nek sampean waras, jaluk waras itu kan enggak kroso. Kenapa? Karena enggak butuh. Doa orang yang sehat ketika minta sehat dengan doa orang yang sakit ketika minta sehat itu beda. Kenapa? Karena dia rumangsa sakit. Sakit dipahami? Karena dia sadar dirinya sakit. Sehingga doa untuk minta sehat itu kuat sekali. Terasa sekali. Kenapa? Karena pada saat itu dia sangat butuh. Perhatikan, ini ngaji ini main perasaan tuh ya. Saya ulangi, ini kajian kita butuh perasaan. Sehingga gak perasaan ini gak iso nyantol ngaji ini. Paling ketap-ketip mawon teng mriki. Yakin Bu, yakin itu. Perhatikan. Gunakan perasaan Anda waktu doa itu. Nah, waktu minta itu rumangsa butuh enggak dengan sesuatu itu? Ya, makanya kan saya pernah bilang, doa orang yang banyak uang itu beda dengan orang yang banyak utang. Nggih mboten? Kacake mung siji, Bu, T. Sing situ uang, sing situ utang. Padha akene. Ning waktu ndonga beda perasaan. Coba lebih kuat mana? Doa orang yang banyak uang dengan orang yang banyak utang lebih kuat mana? Makanya nek sampean kepingin dongane kuat, ayo kaya dalil ngono. Ketagi sampean kok. Perhatikan Ibu. Orang yang doa itu belum tentu rumangsa dia minta. Kuwi masalahnya. Orang yang tidak haus minta air nggak terasa. Yang terasa minta air itu orang yang rumangsa haus. Nah, mainnya di sini nanti. Dengarkan. Mumpun ngomong dhewe kok pedhot materi ini. Maka pada saat kita ibadah puluhan tahun kita melakukan ibadah. Puluhan tahun kita beribadah. Kok atine gak lembut? Puluhan tahun kita beribadah, kok hati kita gak tawadhu? Maka dengarkan, kita belum belajar ibadah dengan benar. Kita belum belajar dengan benar. Rumangsa luweh timbang yang lain. Anda belum belajar doa selama ini. Belum belajar doa. Karena doa itu permintaan. Doa itu apa? Minta. Kenapa kok minta? Karena nggak punya. Lah nek sampean kali kula waktu mlebu masjid, waktu ndonga rumangsa sugih. Perhatikan, rumangsa itu main perasaan. Ya, dadi wong rumangsa sugih urung mesti nek sugih. Ngerti niki? Wong sing rumangsa sugih-sugih niku nek disambati langsung melarat kok. Lho, tenan kuwi. Modele tok ndudono sugih sambati temen melarat padha melarate karo sing sambat. Coba sambatan oleh sambatan gak duwe duit. Ayo mari macak dadi wong sugih tak utangi sampean. Lho tenan kuwi. Makane gak usah macak dadi wong sugih. Nek sampean macak dadi wong sugih, rumangsa dari sugih, diutangi melarat sampean pengecut. Itu penyakit namanya aljuben. Napa juben niku? Pengecut. Perhatikan.
Gak rendah sampean kali kula, gak hina jenengan kali kula. Penampilan sugih disambati dadi wong insyaallah. Makanya gak usah kaken gaya rumangsa dadi sugih. Pengecut ngoten niku. Rendah pengecut itu, hina pengecut itu. Nah, makanya gak usah cerita-cerita nek duwite oke. Utangi langsung melarat. Pun perhatikan Bu, kita kembali kepada doa ini. Kita simak. Maka doa-doa ini itu doa terbaik, doa terdahsyat. Karena kita menyimpulkan satu kata yang kita ucapkan hasanah fid dunya itu rangkep semua dan Allah Maha dengar, Maha paham Allah itu. Yang kita minta itu apa? Cuma persoalannya waktu kita membaca doa apa betul hati kita juga minta kepada Allah kebaikan-kebaikan dunia itu. Itu persoalannya. Apakah kita membutuhkan kebaikan-kebaikan itu? Nah, lalu dijelaskan oleh para ulama, yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan, pun fa innal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan dunia itu tusyamil, mencakup kullamatlubi dunyawi. Perhatikan nggih. Kebaikan-kebaikan dunia yang kita minta dalam doa itu mencakup permintaan, semua permintaan dalam urusan dunia. Yang kita minta mencakup seluruh kebaikan dunia. Meliputi apa saja. Yang pertama adalah masuk dalam kategori hasanah fid dunya ini adalah ilmu nafi'. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Masuk kategori dunia hasanah itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Hal ini dilandasi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi SAW itu berdoa, minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, Nabi menjelaskan tanda-tanda orang diberi kebaikan. Perhatikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Saya ulangi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan. Tandanya apa? Yufaqihu fiddin. Orang itu diberi pemahaman terhadap agama. Tanda orang diberi kebaikan Allah adalah orang tersebut diberi apa? Pemahaman terhadap agama. Ilmu nafi'. Bon, niku nomor setunggal. Kenapa ilmu nafi' itu dikatakan termasuk tanda kebaikan? Karena ilmu itu asasu minal asas fil hayatid dunya wal akhirah. Wa fil amrid dunya wad din. Kenapa? Ilmu kok dikatakan kebaikan dunia dan akhirat? Kenapa? Karena ilmu itu asasul minal asas.
pondasi yang paling dasar dalam kehidupan dan di dalam beragama. Kula ulangi. Ilmu merupakan apa? Pondasi yang paling dasar baik dalam kehidupan kita ini maupun dalam beragama. Pondasinya ilmu. Ya. Makanya di dunianya kita membutuhkan ilmu itu dengan dua kebutuhan. Satu, untuk menghadapi problematika dunia. Yang kedua, untuk menjalankan syariat. Butuh loro. Kemanfaatan ilmu yang begitu mengagumkan ini. Untuk menyelesaikan problem-problem dunia, kita membutuhkan itu ketenangan nanti jenengan, tenang. Masalah-masalah hidup, problem-problem hidup, pernik-pernik hidup, polemik-polemik hidup, itu tidak akan ada artinya kalau jenengan sudah punya ilmunya. Dia mboten? Apa saja problemnya? Apa saja masalahnya? Kalau jenengan sudah punya ilmunya, masalah itu bukan soal. Seperti jenengan kalau kuliah itu, mata pelajaran apa saja, biarin. Silakan dikasih ujian matematik, silakan bahasa Inggris, silakan IPA, silakan Indonesia, silakan. Yang penting jenengan ilmunya, nggak ada masalah soal itu. Apa jenengan bingung mengalami soal, menghadapi soal kalau jenengan sudah tahu ilmunya? Bingung apa enggak? Lihat, waktu masih ujian, kita meloncat sekian puluh tahun yang lalu. Anggap saja sekarang jenengan duduk di bangku SMA. Anggap saja. Ya. Walaupun sekarang sudah SMK. Sekolah menjelang husnul khotimah. Anggap saja, coba kalau sekarang di hadapan panjenengan itu soal ujian. Dan Anda sudah tahu tentang soal ilmu, tentang soal itu. Anda bingung? Anda resah? Anda panik? Kenapa? Saya yakin yang tolak-toleh kui yang bingung. Siapa yang paling panik hari itu? Yang nggak ngerti ilmu pelajaran itu. Noleh ke sana, noleh ke kiri. Ya, padahal yang ditoleh juga tolak-toleh. Ibu bisa bayangin apa yang ada dalam benak ketika ada konflik keluarga, nggak ngerti ilmunya, apa yang Anda rasakan? Ya, ketika kepanikan itu memuncak. Ketika ketakutan itu memuncak, ketika kekhawatiran memuncak, kemudian jiwa tidak sanggup menghadapinya, maka orang mengambil jalan pintas. Untuk menjawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Panik, harus bagaimana saya? Apa yang harus saya lakukan? Kepanikan itu mendorong orang untuk mengambil jalan pintas, makanya dukun laris. Apa solusi panjenengan kalau nggak punya ilmunya? Nek gak mlayu nang dukun. Apalah kalau sudah dihadapkan oleh problem sementara nggak tahu ilmunya. Jalan pintasnya itu merusak, Ibu, gitu loh. Dia datang ke dukun itu dalam rangka menyelesaikan. Anda sudah datang itu sudah masalah. Ada lagi yang ingin segera mengakhiri hidupnya. Ada apa enggak? Agar keluar dari itu jalan pintas yang ditempuh oleh manusia. Maka ilmu nafi itu segala-galanya, Ibu. Ilmu nafi itu segala
Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika nafsirkan ayat ini, apa tafsir daripada hasanah fid dunya? Beliau mengatakan ilmun nafi', ilmu yang makanya minta ilmu dengan ilmu yang luas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Gak ada kesulitan. Sama dengan agama niki. Ada tak agama yang sulit kalau Anda sudah tahu ilmunya? Dalam apa itu toharoh, apa itu muamalah, apa itu akidah, apa itu ibadah. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya, tidak ada sesuatu yang sulit. Kemarin hari Senin waktu saya ngaji ada yang ngirim video. Ayo kok menemui wong-wong. Video ada orang sholat di kereta api. Sama nih kalau Pak Laupo ngereken gini jarno ae. Bati rekam, bati foto, bati share jarno. Maunya mungkin baik, tapi akhirnya dengan video itu nampak ketidaktahuannya. Semoga Allah memaafkan dan semoga Allah memberikan kesempatan untuk belajar. Dodono gak ngerti nih agama. Jelas ya? Nah, coba jenengan lihat betapa sulitnya hidup ini. Ya. Betapa repotnya hidup ketika kita tidak memiliki ilmu. Masalah tetap masalah. Tapi kalau dengan adanya ilmu, jenengan punya ilmu pengetahuan tentang hidup, masalah itu bisa dirubah menjadi anugerah. Bisa nggak kotoran itu bisa menghasilkan kekayaan? Syaratnya? Itu loh Bu. Bagaimana masalah-masalah hidup itu bisa berubah menjadi anugerah. Sehingga jenengan tidak takut dengan masalah. Anda justru senang dan bergembira menghadapi masalah. Nah gitu. Makanya kami di yayasan kami yang ada di Kecamatan Tarik. Ini kita mendirikan sekolah SD. Dengan misi pembentukan karakter. Jadi target kita itu membentuk karakter anak. Jadi PR-PR-nya itu bentuk karakter. Bukan PR soal-soal pelajaran. Dan soal yang dibawa ke rumah itu dipastikan orang tuanya bisa. Jadi kita tidak memberi soal-soal yang sulit dibawa ke rumah. Soal-soal yang sulit itu sudah dipilih sama ustadz-ustadz untuk dikerjakan di sekolah. Nah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuka sekolah untuk orang tua. Bagaimana dia menghadapi anak-anaknya dengan pernik-pernik kekurangannya itu. Dengan kenakalan-kenakalannya. Yang kemarin stres dengan anaknya yang gak ngerti-ngerti, gak nyantol-nyantol. Jauh-breng-breng, tambah gak nyantol. Ya. Bawa ke psikologis, bawa ke psikiater, tetap. Karena kuncinya bukan pada anak. Jadi arek gak pinter itu terkuncine wong tuane. Tapi sing dumbreng-dumbreng, makanya gak ketemu-ketemu. Anak nakal main game terus. Dumbreng-dumbreng sampai jari ibu aku pegel ambek kowe iki. Jari anake pijet. Saya pegel ayo pijet. Apa solusinya? Apa langkahnya? Bingung orang ini. Wadah anak yang tingkahnya enggak dinasihati, enggak mempan. Bahasanya kasar dengan orang tua berani. Setelah sekolah orang tua hari pertama sudah ditemukan unik-unik. Saking panik orang tua ini. Ono sing geblak langsung. Ono sing semaput. Ono sing muntah-muntah. Ono sing muliku karo dalan omahe. Jadi saya di WA sama Dr. Krisnanto Ustadz. Kabar terbaru dari mahasiswa Al-Um. Ya, jadi sekolahan kami kan kami namakan Al-Um. Ini mahasiswa-mahasiswa yang baru dari kalangan orang tua ini. Unik-unik mahasiswanya Ustaz. Oh nggih. Kaya apa gambare. Alhamdulillah peminatnya luar biasa. Nah itu kita mencari solusi. Kita bekali orang tua menghadapi problem anak. Ngoten loh. Bagaimana jenengan menghadapi problem anak di rumah kalau nggak tahu ilmunya?
Paling duwus-uwus iku mau. Ngerti duwus-uwus? Napa? Dikucuk dia. Wes gak karu-karuan. Bisa jadi nanti dia siap belajar karakternya, tanggung jawabnya. Akhirnya setelah pembekalan itu, untuk merubah anak-anak, ternyata bukan anak yang pertama dirubah. Orang tua. Subhanallah. Tidak butuh setika 1 minggu, Ibu. Ini laporan-laporan dari orang tua yang di-share ke grup itu. Tidak butuh 1 minggu. Ternyata kenapa kok tidak dulu kami tahu. Tapi anaknya orang ngaji. Baru sadar sekarang. Ibu baru mulai sholat tepat waktu. Qobliyah ba'diyah dijaga. Sebelum waktu sudah masuk, ibu-ibu sudah siap-siap. Latihan dari sana itu. 3-4 hari. Perubahan yang dilakukan ibu berimbas pada perubahan pada anak-anak. Tutur kata manggil anak-anak bagaimana? Ketika mensikapi anak-anak salah, biasanya sampean piye? Iya, gimana? Wes, silakan direnungkan madhabnya masing-masing. Kan jenengan punya cara-cara sendiri cara mensikapi kesalahan anak. Gimana? Yang tentu bahasa yang dipakai itu yang kita cek, kita evaluasi, kita diagnosa, ternyata bahasa yang disampaikan bukan bahasa untuk membangun, bahasa menghancurkan potensi anak. Sadar orang tua. Kapan saat memberikan nasihat? Waktunya bagaimana? Caranya bagaimana? Interaksi orang tua sudah dibangun dengan bagus atau tidak? Sampai kita temukan ketika kami datang ke rumah sakit karena dijemput seseorang, dimintai tolong pendampingan orang tua yang sudah dalam keadaan kritis. Kaget Bu kami. Begitu kami datang ke rumah sakit, sang ibu di kamar itu dalam keadaan kritis. Anak di luar main gitar. Ojo disalahno anak dhisik. Kalau Anda menemukan seperti itu, atau nanti ketika anak milih, jenengan milih ikut anak, anak tidak berselera untuk merawat Anda. Ojo disalahno anak dhisik. Perhatikan Ibu. Kita ngelihat kalau orang tua punya anak, gak lengket sama dia, kok gandol sama orang, gandol sama mbahnya, akrab dengan mbahnya, iku kesenengan kula mbek sampeyan. Soalnya ngenteng no penggawean. Oke? Gak ngaku katanya, ketap-ketip. Itu awal bencana panjenengan yang Anda buat. Pun. Nanti kita akan bahas di kemudian hari. Nah, gue cek tegang-tegang dengan jika sudah mulai tegang semua ini. Pun ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu kunci galanya. Kesuksesan jenengan untuk bisa meraih kehidupan dunia yang baik itu dari ilmu. Rumah tangga yang disebut dengan samawa. Wis sampean model bentuk teori. Kalau jenengan tidak memiliki prinsip-prinsip itu enggak akan bisa membentuk rumah tangga samawa. Sakinah mawaddah enggak bisa. Sakinah ketenangan, mawaddah kasih sayang, penuh dengan cinta. Orang iso dibentuk. Kenapa? Kalau jenengan tidak punya konsep keilmuan yang alami, yang betul-betul dipahami, cuma waktu walimahan saja dibahas. Apalagi waktu bahas itu kemantennya orang ngrungokne pas dulang-dulangan. Ayo, waktu diceramai, waktu akad nikah niku sampean lha apa? Dulang-dulangan, foto-fotoan, pangku-pangkuan. Makanya saya kalau diundang walimah, acara dibareng kayak gitu saya nggak mau ngisi. Kenapa? Karena manfaatnya. Sing tak nasihati sapa? Wong iring-iringane sing iring-iringku mangan jenang. Sampeyan waktu pengiring ngrungokno ngaji? Mboten, sibuk ngapain? Tuan rumah ngrungokne, mantene ngrungokne, ora ono sing ngrungokne. Kenapa ngundang ustaz di situ?
Jake ketok pantes ngono Ustaz. Saya enggak mau. Kalau memang diundang, bersihkan acaranya dulu atau tuntaskan, setelah itu baru nasihat. Kalau enggak saya enggak mau. Pernah saya pas ngaji bareng ambek makan ditokno, Pak, nanti Ustaz sekalian. Lah aku tak melok mangan pisan to. Lah mosok aku ceramah sampean mangkon kok gak pantes sih sampean. Ya aku tak dekek niku. Lho kok berhenti? Lho sampean mangan mosok aku kate ceramah. Cik enak. Ya aku tak melok gabung mangan sih. Coba, niki sepidol mana Ibu? Oh, niki. Baik. Jadi ilmu ini galanya al-ilmu ini. Pertama al-ilmu. Ini pertama, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang kenapa sih masalahku nggak pernah habis-habis? Pertama, Ibu, konsep hadis Nabi kita simak. Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam itu pendosa. Laki-laki pendosa, perempuan pendosa, menikah dapat lho nggih mboten. Pendosa menikah dapat iso samawa kuwi. Tekon di samawa. Belum lagi kultur yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nggih mboten? Selera berbeda. Sementara nasihat orang tua dulu tuh, Bu. Orang tua dulu wis nak, rumah tanggaku pesen sitok ae. Napa? Lah mek niki tok. Wis rumah tangga sing rukun, nek ngono tok. Lah, untuk membentuk rukun sementara jenengan dengan suami itu selalu banyak perbedaan. Lho wong warna lho gara-gara warna tukaran. Bangun rumah, konsep terserah konsepnya model rumah tukaran. Waktu nyeleng-nyeleng rukun, kerjasama, ta'awunnya bagus. Ya aku duit tuku duit ya tuku pasir, ya kon duit tuku besi, ganti wis sapa sing duwe duit saling tindih. Begitu wis dadi bentuke kaya apa? Tukaran. Ayo. Nek padha ngotote bisa terwujud. Untuk menciptakan rukun berarti kudu apa? Seperti anak jenengan sing situk cengek, sing situk gudoan. Kumpul, dadine kaya apa? Nah, jenengan wis tanah ambek adik, Dek ambek emasku sing berarti untuk menciptakan, membentuk rukunnya adik yang cengek dan mas yang suka gudo. Berarti konsepnya kan cuma satu. Ayo dirasakno cok langsung dijawab. Iki duduk cerdas. Ayo kudu apa iki? Saling membentuk rukun iki lho, cek rukun kuwi lho. Sementara jenengan duwe karep, iki duwe karep. Saling loh. Kok angel rumah tangga sampean iki koyo ngene. Ndelok jawabane sampean ruwet iki lho. Saling mengalah untuk manfaat yang lebih luas. Kalau ngalah itu apa sih dosanya? Gak ada dosa, saya ngalah sudah. Saling ngalah. Lah engkau muncul Bu, nek wis 3 tahun, 5 tahun, muncul suka ngalah. Lho Ustaz, selama ini lho kula ngalah terus Ustaz. Halo? Loh kan mulai toh? Lah terus kira-kira Ustaz, nek nurut kula niki sampai kapan saya harus sampai kapan saya harus mengalah? Mosok wong wedok iku digawe Bu, kalau hari itu
jenengan minta menang, maka rukun tidak tercapai. Lengon. Akhirnya karena ustadz itu didesak, sebab ustadz itu kalau nyuruh sabar, nyuruh ngalah lagi, ustadznya nggak jadi ustadz favorit jadinya. Apa ngejak nang coba sharing ke ustadz Rob. Oh, punya ustadz Rob kongkon ngalah terus loh mbak. Nah akhirnya saya kasih fatwa, kalau begitu mulai sekarang pulang angkat tangan, kepalkan tinju, lawan suami, kalahkan hari ini. Lawan, jangan diam, lawan. Begitu saya suruh tak kasih semangat, malah loh lah Ustadz, lah tengkar, terus karepmu apa? Tak kongkon ngalah, jadi selama ini aku sing selalu ngalah. Tak kongkon ngalah, jadi mosok wong wedok digawe kalah-kalahan. Jadi kongkon ngalah, dari sampai kapan saya harus? Makanya ojo kalah terus, sekarang lawan suamimu, kalahkan. Wis bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wis kabeh metu teko omah lawan. Kalahkan. Kalau mau ngomong ojo oleh kesempatan ngomong, tabrak. Ibu ingin jadi rumah tangga yang bagaimana terserah Anda, saudara. Betul apa enggak ini? Terus kalau jenengan mengalah, apa jenengan mengalami kerugian? Bu, ayo dideklarasikan hari ini pada hari ini. Apa kalau jenengan itu mengalah terus Anda mengalami kerugian? Sing banter. Oh, ngono ah. Iki 17 Agustus iki. Nah, perhatikan. Ini konsep hidup, Ibu. Dan ini membutuhkan ilmu. Nggak bisa tanpa ini. Sampeyan rugi ta, Bu? Nggih mboten. Ya wis. Tapi kula niki sampeyan menungso soal itu perasaan sumpek, itu karena Anda manusia. Lho sedih niku boleh, ndak apa-apa. Sing penting aja nemen-nemen. Lho lah betul toh? Ngalah lagi ya Allah. Kate dilawan eling rukun gak situ. Coba ketika Anda tidak melawan rukun sakinah kalau Allah takdirkan Anda meninggal dunia lebih dulu, suami nanti ketok getune, Bu. Makanya mati dhisik. Loh, saestun ketok getun. Engko rabi ndolek wong sing sabar kok sampean angel. Coba mati dhisik. Sehingga pada saat jenengan mengalah ini ada keutamaan enggak di situ? Anda mendapat keutamaan atau kehinaan? Bu, Anda mendapat keutamaan atau kehinaan? Anda dihina, dilecehkan atau dipuji? Ketika Anda mengalah, sifat Anda itu tercela atau terpuji? Ojo ragu-ragu. Ojo mencicil teman-teman. Aku mau dia sampai. Loh kenapa ini? Karena kenapa orang tidak mau mengalah itu karena merasa dihina. Merasa dilecehkan, merasa nggak dihargai. Kan begitu kan tadi. Makanya orang tidak mau mengalah. Masa saya harus mengalah? Saya nggak mau dihina. Siapa yang menghina? Coba ketika dua anak jenengan tengkar, terus si situ gak mau ngalah, terus satunya ngalah. Yang Anda puji yang mana? Yang? Kalau suami jenengan dengan tengkar jenengan, dengan jenengan yang ngalah siapa? Silakan tutup majelis. Itu prinsip yang salah yang jenengan pegang selama ini. Itu konsep yang salah yang Anda benar ini. Sehingga kadang-kadang ada wanita itu bangga sekali ketika punya suami yang selalu mengalah. Gimana?
Setiap kali dia diskusi, ada rencana, suami gak ngene, gak usah gitu. Ya wis. Bendera kemenangan dikibarkan. Anda bangga? Anda merosot harganya. Loh, saya setuju. Coba ketika jenengan punya saudara, sing situ menang, sing situ mengalah. Mana yang terpuji? Sudah selesai. Bun, itu yang pertama maka ilmu itu dibutuhkan dalam segala hal. Nah, membantu rumah tangga yang baik, gak mungkin bisa terbentuk sakinah mawaddah warahmah tanpa ilmu yang benar. Tanpa ilmu yang benar, dihayati, direnungkan, dioncei gitu loh. Dikelupas satu persatu dari inci demi inci, ketemu nanti itu. Ketemu. Makanya kita di rumah itu banyak ayo kita mengalah. Nikmat dan gak ada kerugian. Kenapa ada yang rugi? Karena kita menginginkan nah orang menginginkan kebaikan itu pahala besar bagi dirinya. Dia menghindari benturan, dia menghindari kesewenang-wenangan. Dia ingin menciptakan sebuah kebaikan dalam rumah tangganya. Rumah tangga bisa baik itu atas perjuangan panjenengan dan atas pengorbanan. Itu luar biasa. Nah, itu satu. Termasuk hasanah fid dunya adalah ilmu yang Nah, makanya waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Anda harus berpikir ilmu yang bermanfaat ya Allah. Aku minta ilmu yang bermanfaat. Bon, satu. Yang kedua, nah, perhatikan Bu ya, perhatikan. Jadi ilmu yang bermanfaat termasuk terikat dalam doa sapu, masuk dalam sapu zakat. Perhatikan. Padahal doa secara pribadi, secara individu ada doa sendiri. Nanti minta ilmu yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ada doa tersendiri. Secara rinci gitulah. Jelas ya? Tapi dengan doa minta dunia hasanah, ilmu yang bermanfaat masuk di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Apa yang kedua? Al-afiyah. Al-afiyah. Ya. Permintaan yang kedua adalah permintaan al-afiyah. Kesehatan, keselamatan. Itu afiyah. Kesehatan, keselamatan itu bagian dari hasanah fid dunya. Kok bisa demikian? Karena kesehatan itu mahal, tidak ternilai harganya. Ya. Harga dari sebuah kesehatan, harga dari sebuah keselamatan itu nggak bisa dibeli oleh apapun. Mahal, Ibu. Yang tahu nilai daripada kesehatan, yang tahu nilai dari sebuah keselamatan, itu orang yang diuji Allah dengan sakit. Coba, barangkali Ibu masih ingat ketika sakit, tidak bisa makan. 3 hari berturut-turut makan, mual, tak enak. 1 sendok mual, muntah. Itu kita jalani selama 3 hari. Rasanya kayak apa itu? Rasanya kayak udah karu-karuan sudah. Badan lemes, kepala pusing. Iya kan? Ini gak karu-karuan rasanya. Sementara suami makan di depan kita ketemal. Insya Allah. Ya. Makanya kalau orang nunggu orang sakit di rumah sakit itu pulang gemuk dia. Mangan terus. Sampai jatah sing loro tangan sisa. Allah. Begitu dikasih obat sama dokter, ini Bu, obat anti mual dimakan dulu.
Selama 3 hari makan, muntah, makan, mual, makan, muntah, makan, mual 3 hari. Ibu bisa rasakan kayak apa hidup itu. Orang bawakan macam-macam makan. Coba mbak sampai tak kena bubur kesukaan pahit. Ini buah dicoba 1 aja pahit. Ibu bisa merasakan saat itu. Apa artinya Anda kaya ketika Anda tidak boleh makan apapun? Hah? Apa artinya punya harta banyak kalau tidak boleh makan apapun? Mal faidah. Apa itu faidahnya kekayaan? Hah? Harta melimpah, uang melimpah, tapi nggak boleh makan daging, nggak boleh makan nasi, nggak boleh. Mal faidah. Sementara orang-orang yang hartanya pas-pasan, pecel melebu, goreng melebu. Lontong melebu, rujak melebu, capcay melebu. Sampai sing sugih makan enggak boleh. Saya punya teman dulu, Bu. Punya kenalan. Kaya raya. Tapi beliau cerita itu di masa-masa suksesnya, di masa-masa dia punya kedudukan, itu banyak kezaliman dan itu kebanggaan bagi dia. Aku biyen niku Mas, motor dibalap tak uber tak kaploki, Bu. Makanya disiksa di ujung hidupnya. Istrinya berani luar biasa. Tak kompori. Pak, sampean lho disenggerang ibu koyo ngono kok meneng ae, Pak. Rugi sampean wong lanang kok. Paneni titik ngono cek gak tuman wong wedok ngene iku. Enggak, kula gudo. Gak Mas, wis tuwek jarene. Bah, diceladu wong wedok. Jadi sakit-sakit, ditinggali terus yang laki-laki. Ke Jakarta 4 hari, pulang 2 hari, balik lagi ke mana? Istrinya begitu. Geleling. Nah, itu. Coba bayangin di mana letaknya kenikmatan. Jadi kalau makan tiap hari ini ku telo itu, Bu. Telo, kentang, tiap hari bayangin. Mal faidah. Apa faidahnya kekayaan? Jenengan lihat bagaimana yang itu masih bisa gerak ini, gerak itu. Cuma saja dibatasi makan. Belum lagi benjolan sebesar pentol bakso itu mengelilingi seluruh sekujur tubuhnya. Ini karena asam urat yang sudah mengakar. Jadi seluruh tubuhnya itu ditumbuhi. Itu kayak gajih tapi atas pernah diambil 1 itu diambil kabeh apa Pak? Lumpuh Mas. Dia diambil semua lumpuh itu. Nah, Ibu bisa bayangkan betapa nikmatnya sehat. Jenengan bisa hadir dengan kondisi seperti ini melangkah, duduk dengan tenang walaupun kadang-kadang sembujung, kadang-kadang diteguk. Itu karena jenengan diparingi sehat. Nikmati, manfaatkan. Ya. Bagaimana perasaan orang yang hari ini hanya cuma berbaring dalam keadaan lumpuh total. Berak di tempat tidur. Pipis di tempat tidur. Lebih buruk lagi ketika anak-anak yang merawatnya pun bersikap kasar kepadanya. Itu lebih menyakitkan dari sakitnya. Anda hargai berapa ini? Anda hargai gak ternilai. Makanya sehat, selamat itu mahal. Makanya waktu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terbayang di dalam benak kita. Apa ya Allah? Sehatan ya Allah. Sehat ya Allah. Beri aku sehat. Makanya pelan-pelan kalau baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terbayang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sehat itu mahal. Mahal. Ya, berdiri, kepala pusing. Ada teman-teman kita yang sekarang diuji seperti Ustadz Abu Rozan diuji anaknya kena tumor ganas. Iso turu enak tekondi. Anaknya anak yang paling sulung. Diuji dengan
putranya kena tumor keranas. Makanya kemarin saya diuji bareng sama istri saya. Sepulang pengajian saya ambruk, di tengah jalan pulang itu sudah bayang. Pulang ambruk, bojoku tak kongkon mijeti. Wis bayangan cuma itu tuh ambruk, bojoku tak kongkon mijeti. Sampai di rumah, lampu gelap. Kok gelap? Tak ketok nggak ada yang di rumah. Kunci di bawah, tak telepon nggak diangkat. Ini kemana? Ya qadarullah, alhamdulillahnya kami nggak marah-marah gitu loh. Biasanya kan suudon biasanya. Ini gak diangkat banting kok HP. Akhirnya kita telepon ke adik saya, kecelakaan. Masya Allah. Jadi gregesi awak berkurang. Ganti nang dah soalnya. Lah terus gimana? Kecelakaan di mana? Terus sekarang posisi di mana? Sudah dijemput dari rumah sakit. Ustaz. Ini saya telepon ke adik bareng. Ini sudah dijemput dibawa pulang. Terus gimana keadaannya? Patah. Innalillahi. Coba bayangin. Malam itu, jadi pulang dari rumah sakit, masuk rumah, dah tak tutup pintu, wis ayo malam ini diramut dewe. Sampeyan ramutan dewe, aku tak ramut dewe. Ya anak ambruk bayang. Dengan satu masalah. Dengan satu masalah, nikmat-nikmat yang lain itu ikut hilang. Bengi wis kesok turu. Loh. Sampeyan bendino gak krasa nikmat. Krakrok geraji kelopoi. Di mana syukur panjenengan dengan panjenengan diparingi tidur nyenyak? Mana syukur panjenengan? Mana syukur panjenengan? Jadi sing iso ngeremno primat kita itu bisa menidurkan itu Allah Jalla wa'ala. Bukan sampean dhewe. Loh gitu loh. Makanya doa bangun tidur tuh yang nikmat baca doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kusing nikmat. Saya punya santri dulu kerja di dinasnya di Ersail, Ibu. Saya kenal beliau itu tahun 2002, 2001. Datang ke rumah untuk minta ru'yah waktu itu. Saya tanya, apa penyakitnya? Saya nggak bisa tidur. Udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, Ibu. Nggak ngeliyer blas, mboten. Seliut, enggak. Makanya stres, Ibu. Stres berat. Ya, subhanallah. Tak tanya, rasanya koyo opo? Awak ndas kira rasanya koyo opo 5 tahun gak turuti. Saya ditanya, Ustadz pernah gak bisa tidur semalam? Pernah. Rasanya koyo opo? Yo puyeng. Iku 1 malam, aku 5 tahun, Ustadz. Ibu, untuk bisa tidur Anda berani bayar berapa sekarang? Anda sudah menghargai dengan harga yang baik di hadapan Allah. Anda sudah menghargai dengan harga yang pantas di hadapan Sang Pemberi. Allah. Itu belum lagi kalau orang nggak bisa tidur, yang lain pun kena imbasnya. Gimana? Coba ketika suami Anda sakit, ginjalnya rusak, harus cuci. Apa beliau saja yang merasakan? Semua keluarganya ikut merasakan. Itu nikmatnya sehat. Menyeluruh dalam segala urusan dunia itu. Makanya Nabi mengingatkan, ightanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5. Salah satunya adalah sihataka qabla sakomik. Masa sehatmu sebelum masa. Kenapa? Sakit itu merusak itu. Merusak ibadah. Ibadah itu sakit rusak dengan sakit. Siji gak sempurna. Lagi gimana? Saya lihat di masjid itu kan ada kursi-kursi disiapkan sekali. Itu bukan untuk walimahan. Iku jagani sing wis sepuh-sepuh.
Ada yang mbah-mbah niku lungguh tok, rukuk ya duduk, berdiri waktunya berdiri ya duduk, waktunya sujud ya dia itu iri nek waktu cerita nih. Aku iri ndelok sampeyan sok sujud itu iri aku. Aku ya sujud tapi isyarat, tapi beda Mas rasanya. Sampeyan kan bisa mencium sajadah, isok betul-betul menghinakan kepada Allah. Coba waktu sehat bisa merasakan nikmatnya sujud itu. Tidak bisa. Makanya waktu sehat nikmati sujud Anda. Letakkan kening Anda di tempat yang tepat di hadapan Allah Ta'ala. Kita hargai berapa sehat ini, Bu? Ayo kita hargai berapa ini? Allah. Makanya kemarin waktu malam itu istri saya mengeluh, sudah dinikmati biar dapat pahala. Ya cok sambatan, aku melok sambat ngarai. Ya, soalnya podo-podo lorone, wis dinikmati ya. Besok kalau kita kesangkal potong, saya akan berubah bersyukur. Lah kok iso? Delok ae sesuk. Benar, begitu kita ke sana, lagi antri, lagi kesakitan dia, si istri lagi ngeses-ngeses, wis dinikmati. Bayu istighfar, jadi penghapus dosa. Tiba-tiba ada orang rombongan datang, 5 orang membawa orang yang sakit. Apa Ibu? Tulang ekornya patah. Kenapa itu? Gotong, lumpuh total. Duduk aja nggak bisa. Katanya istri saya sambil alhamdulillah. Loh kan? Kak Litok toh. Tangannya pedot. Alhamdulillah. Kok bisa demikian dapat musibah bersyukur kepada Allah? Kenapa? Karena kita sibuk melihat orang yang lebih buruk. Makanya ibu-ibu, di samping kesibukan-kesibukan panjenengan, ya, tolong jenengan supaya hidup hatinya itu. Yang sering ziarah ke rumah orang-orang miskin. Urip hati sampean kok. Ojo nang rumah makan. Kok petuke paling mujarab mbek gurami. Iku tambah keras hati sampean. Wakil sampean bosen mangan iku bosen akhire. Wakil telu wecek dadi kuliner. Wakil bosen makanan-makanan dunia, dolek makanan-makanan akhirat. Ya, mie akhirat. Nasi surga. Insyaallah. Ya. Wakilin dolek sing alam beda alam. Mie setan. Rawon setan. Es demit. Ngene nduk, niku makanan menu kayak gini nih paling banyak di Indonesia tok, Bu. Iya, makanya wong Indonesia kok penakut iku rugi. Wong panganane lho bahan peledak semua. Mulai mercon. Gitu. Bakso mercon, oseng-oseng mercon, bakso granat, bakso rudal, bakso nuklir ono kabeh. Iku bahan peledak semua. Iku durung sing sambar bledek. Engko pengen gajah ge cemilan kok wong Indonesia kuwi. Lho nggih mboten. Lho kok pengen gajah lho ge cemilan. Lah kok penakut iku lak rugi to. Wes. Pun ini nikmat hasanah di dunia. Yang kedua apa Bu? Afiyah. Yang kedua, afiyah. Insya Allah. Mal, Anda hargai berapa sehat ini? Jalan bisa sehat, duduk tenang, aktivitas luar biasa, bebas sesuai dengan keinginan. Itu karena kita diberi afiyah oleh Allah. Makanya ada doa terperinci dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap pagi, tiap petang dibaca yang serius, minta yang serius. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Minta yang serius, dirasakan doa pagi petang ini. Kenapa? Sehat itu mahal. Kita sehat
keluarga kita sakit, melok sakit Ibu. Nggih mboten. Melok gak tenang, melok gak turu. Ya. Apalagi itu orang-orang terpenting bagi kita, suami, orang tua, anak, bisa turu tak? Nah, ini yang kedua. Masuk dalam kategori doa sapu, masuk. Masya Allah, masuk dalam satu. Afiat. Makanya dijaga kesehatan. Makan, satu, hukumnya diperhatikan. Dua, jenisnya. Nek wis ketok beracun, gak usah dipangan. Ngono lho. Mangan bakso iku nek gak peliket abange gak dipangan. Wis ngerti saus iku bahan pengawet. Saus iku wis gak sehat. Ngoten lho. Walaupun tulisannya alami. Tulisannya. Pun jelas? Ojo diumbar. Makan minum-minuman, ojo seneng manis-manis. Dibatasi. Ditaker. Jelas ya? Bon, itu yang kedua. Afiat fid dunya sehat. Yang ketiga termasuk dunia hasanah adalah azwaj hasanah. Pasangan yang baik. Masya Allah. Iya. Azwaj itu pasangan bisa jadi istri, bisa jadi suami. Pasangan yang baik itu bagian dari hasanah fid dunya. Coba jenengan punya suami gagah, ganteng, kaya, kejem. Mana kebaikannya? Atau sebaliknya, suami punya istri tinggi, tubuhnya ideal, cantiknya luar biasa, kejam. Saya pernah dicurhati seorang suami. Suaminya itu agak, ngapunten, tidak terlalu tinggi. Ya, agak pendek, pendiam. Suami istrinya luar biasa, super aktif. Bukan aktif, super. Akhirnya satu saat, suami ini sakit sampai opname. Itu ternyata KDRT, istrinya yang melakukan. Monok menuwi. Akhirnya saya ketemu pas jabatan tangan. Wallahu alam, Allah mempertemukan saya dengan sesuatu yang aneh. Di tangannya ada biru-biru itu. Loh, kena apa Mas? Mboten apa? Enggak kena apa iki. Ini hasil karya istrimu ini. Iya Ustaz, diapakno diplontir. Dipukul. Karep kula niku kula meneng paling mas mari kok weceke nanten mboten tambah dadi. Ngaten. Dalam memang lain dari yang lain. Akhirnya selesai. Setelah itu, setelah pulang dari rumah sakit, istrinya pulang ke ibunya. Mertuanya datang ke rumah saya, si ibunya, si laki-laki. Ini gimana Ustaz, sudah begini? Belum. Apa ini sudah final? Apa ini sudah final? Tak gudo sing lanang. Kowe biyen gak istiqoroh ya? Istiqoroh Ustaz. Enggak. Nggih istiqoroh. Si istiqorohmu ya apa? Nggih salat 2 rakaat. Waktu takbir wis mantep toh? Jadi kalau Allahu Akbar, mantep ya Allah. Ngono kuwi istiqoroh kuwi. Kenapa? Kelihatan cantiknya ini. Cantiknya enggak nyacat Ibu, enggak nyacat. Cantik memang. Menurut madhab saya. Dan enggak memang cantik, sangat cantik. Subhanallah. Akhirnya apa? Wis coba perbaiki diri sendiri. Kenapa kok Allah mempertemukan orang di tengah-tengah keluarga kita, orang yang enggak baik? Kemungkinan ada ketidakbaikan kita yang tersembunyi. Coba sekarang ibu belajar setiap kali ketemu yang tidak baik, evaluasi. Mungkin ada selilit-selilit yang tidak kita sadari. Dosa-dosa kita yang tertutupi. Karena kita punya kesalahan, nggak semua kesalahan kita selalu ingat. Leres?
Bisa jadi itu munculnya demikian. Allah pertemukan kita di tengah-tengah keluarga kita orang yang tidak baik. Alhamdulillah diterima usulan saya. Perbaiki diri, ayo sholat malamnya yang baik. Terus nanti kumpulkan keluarga besar. Setelah jenengan perbaiki diri, istighfar yang banyak kepada Allah. Baca Qur'annya ditambah, sholatnya dijaga 5 waktunya. Sholat sunnahnya dijaga. Niatkan untuk mendekat pada Allah. Niatkan untuk minta ampun. Niatkan supaya Allah memperbaiki urusan ini. Setelah ini gimana? Setelah itu dilakukan, cukup waktunya datang ke rumah si istri ini. Ayo dibicarakan yang baik. Ini sudah terjadi polemik, sudah terjadi masalah. Pun, permasalahan berikutnya. Ini masih bisa dilanjut apa enggak? Tanyakan. Kalau bisa dilanjut, bisa enggak memperbaiki diri? Tanyakan di tengah keluarga besar waktu itu. Ojo diputusi sendiri, kumpul keluarga. Istri bilang, ya, saya mau memperbaiki diri. Kalau memperbaiki diri, harus ada komitmen. Nanti terjadi lagi, langsung talak. Siap. Pun, setelah itu, si mertua ngajak umroh bareng-bareng. Dia ajak mantunya yang pejuara bertahan ini. Si juara bertahan. Diajak umroh. Subhanallah, di luar dugaan. Mungkin karena keikhlasan mertua, tidak ingin terjadi istighfarnya yang tajam dan keinginan yang baik, niat yang tulus kepada mantunya. Nggak ada dendam di sana. Ya, akhirnya apa? Sampai di Mekah, begitu masuk apa? Nangis ndak karu-karuan yang perempuan ini. Merangkul suaminya dengan tangisan yang luar biasa. Aku ingin berubah, aku ingin berubah, aku minta dimaafkan, aku minta dimaafkan. Nangis. Akhirnya dirangkul sama mertuanya, nangis nggak karu-karuan. Aku ingin berubah, soalnya kalimat itu yang keluar. Nah, setelah itu selesai pulang, berubah atas izin. Apa suami yang merubah? Apa mertua yang merubah? Makanya kalau ada masalah, libatkan Allah. Ada masalah, libatkan, ojo putus asa. Dan kalau minta sharing kepada orang yang tepat. Ojo cerita nang tukang sayur. Engkau melok digaunang dinanti. Ngono. Jelas Ibu? Dan jangan pada teman-teman dekat yang kurang pas. Aja semua, walaupun teman itu memberikan ajajangi ombo. Wis Mbak, wis tak tumpan Mbak, tumplek wis tangis tuh ubralen, muntahno Mas. Engko cek longgar hatimu. Iki keliru. Enggak semua rahasia keluarga itu dimuntahkan. Kan kadang-kadang ibu ingin menunjukkan kebaikan. Wis aku ikut tangkap dulurku wis tak muntah gak apa-apa entekno kabeh. Cek resik lho ora iso. Jangan tumpahkan kepada Allah. Muntahkan kepada Allah. Lalu minta tolong kepada Bon. Maka pasangan yang hidup itu merupakan hasanah hidupnya. Rumah yang besar, hilang keindahan kemegahannya. Kalau punya pasangan yang tidak baik. Gimana? Coba ibu punya suami gagah, ganteng, kaya, dermawan. Itu bahaya kalau di luar. Loh, percaya enggak? Bahaya di luar itu. Kalau dia dermawan. Karena model seperti yang dicari oleh semua insan. Ya. Makanya titipkan pada Allah. Ibu jangan merasa aman. Titipkan pada Allah. Salat malamnya untuk keselamatan suami di luar. Supaya di luar itu ya Allah pertemukan suamiku dengan orang-orang yang baik. Jauhkan dia dari orang-orang yang tidak baik. Bahajut sampean. Makanya bengi itu tangi. Mana loh? Enggak tangi nang jeding balik mana? Jelas ini ya? Azwaj, pasangan itu merupakan bagian dari kebaikan dunia. Oke. Sudah habis waktunya ya?
Baik. Oh, nggih sudah habis. Ini masih belum selesai semua. Nggih, nanti dilanjut kapan-kapan ya insyaallah. Waktunya giliran soal. Baik, ini ada pertanyaan nggih. Saya melihat YouTube ada seorang ustadz bilang bahwa zikir kita belum tentu diterima. Zikir yang didawamkan itu dilanggengkan. Zikir yang diistiqomahkan. Apakah benar? Ya benar. Termasuk ibadah kita belum tentu diterima. Bukan cuma zikir aja. Kan? Nah pertanyaannya bagaimana supaya zikir atau ibadah kita itu diterima. Syaratnya ada 3. Ya, agar ibadah, syarat diterimanya amal. Ya, jadi syarat diterimanya amal itu ada 1. Al-iman. Dilandasi dengan apa? Iman. 2. Al-ikhlas. 3. Ittiba. Ittiba ala sunnah. Ittiba ala sunnah. Ini syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Iman. Jadi kalau kita mengerjakan apapun bentuknya, landasi dengan itu karena iman. Seperti itu pakai jilbab. Jangan kenapa kok jilbab lebih cantik? Jangan. Karena jilbab jangan belum tentu jangan tambah cantik. Ngerti loh. Jelas ya? Nah, jadi jangan intinya aku karena iman. Karena ada orang berpakaian melakukan bukan karena iman itu ada. Maka tidak dianggap ibadah itu. Tidak dianggap. Maka ketika kita melaksanakan seperti melayani suami karena iman. Karena Allah merintahkan pada saya dan beriman kepadanya. Jelas ya? Kamu kok taat bareng ambek suamimu. Apa sih mbok toleh? Tidak ada yang cari kecuali karena aku beriman kepada Allah. Itu karena julungan iman saya. Ya. Jilbab. Kenapa kamu kok jilbab? Karena dorok itu perintah Allah. Allah merintahkan saya dan saya beriman kepadanya. Gitu. Ya. Karena di daerah Tengger itu ada Bu. Tengger itu orang Kristen jilbaban. Orang Hindu jilbaban di sana. Jadi kalau siang gini jangan keluar. Gak bisa membedakan jenengan. Mana yang Islam, mana yang Kristen, mana yang gak bisa. Karena semuanya jilbaban. Kenapa? Kademen. Loh, enggak saya itu. Karena beli jilbaban syar'i di sana itu, syar'i. Ya, pun landasannya. Yang kedua ikhlas. Ya. Nah, definisi ikhlas itu adalah lillah. Karena Allah. Untuk mengharap sesuatu yang dijanjikan oleh butuh pahalanya, butuh ampunannya, butuh ganjarannya. Itu masuk dalam kategori ikhlas. Ya, lepas dari campur tangan manusia. Lepas dari campur tangan manusia. Itu ikhlas. Tidak mencari pujian. Tidak mengharap sanjungan. Ya. Nah, adapun tanda-tanda ikhlas gak mesti harus disembunyikan. Ditampakkan pun itu boleh hukumnya. Seperti sedekah, di yayasan ada laporan, namanya dicatat. Tidak masalah sebenarnya. Boleh-boleh saja hukumnya. Jelas ya? Tapi kalau pertanyaannya lebih utama mana Ustadz? Ditulis atau enggak? Lebih baik enggak ditulis namanya itu. Tapi untuk transparan di dalam laporan, maka itu dibutuhkan yang demikian. Maka tidak mengapa gitu loh. Jelas Ibu? Nah jadi intinya itu terletak pada hatinya. Dia cari apa itu? Dia cari apa? Makanya ikhlas itu enggak bisa terputus oleh apapun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ittiba ala sunnah. Mengikuti sunnah. Jadi nggak cukup dengan niat. Nggak cukup. Tapi cara yang dilakukan sesuai nggak dengan sunnah. Apabila tidak sesuai dengan sunnah. Maka amal itu ditolak. Sebagaimana apa yang dikatakan Nabi. Barang siapa yang melakukan suatu amal. Yang tidak ada contoh dariku. Maka Nabi mengatakan. Fala yuqbal. Allah tidak menerima. Bon, niku syarat diterimanya
amal ada 3. Nah, berikutnya, kalau amal kita ingin berkualitas, maka dibangun pada 3 pilar. Berkualitas. Berkualitas. Sampai nanti kualitasnya orang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Baca Quran nikmat, baca Quran. Sedekah itu nikmat, terasa nikmat di hati. Sedekah ini nikmat sekali. Itu dibangun di atas 3 pilar. Jadi kalau ibu sedekah, biasa baca Quran, biasa zikir, biasa, berarti ada sesuatu yang hilang. Yang pertama apa? Pilar yang pertama adalah mahabbah. Apa Bu? Cinta. Ibu cintai amalnya. Cintai amalnya. Baca Quran, cintai baca Quran. Maka kalau jenengan melakukan amal dengan cinta itu terasa nikmat. Zikir pelan-pelan. Makanya apa kena orang zikir? Gak merasakan nikmatnya. Gak merasakan nikmatnya. Ada kesalahan zikir itu ada 2. Kalau zikir habis sholat itu. Saya lihat teman-teman saya, santri termasuk. Kok cepat bacanya? Ternyata salah gitu. Ada 2 kesalahan. Kesalahan pertama, waktu zikir setelah sholat itu. Antara bacaan dengan jumlah yang dihitung tidak sama. Nabi kan ngajarkan kalau habis sholat fardu kita dianjurkan zikir sebanyak baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 30. Nah, hitungannya pas, bacaannya yang enggak pas. Lihat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada enggak yang begini? Ojo tolak-tolak langlor itu lah ya, dawet dede ya. 1, ini kesalahan. Ini salah dia. Bacaannya benar sudah. Hitungannya yang salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Iki ping 3, iki 15 bisa. Itu kesalahan pun sing rumangsa ngono dirubah. Anda salah. Jelas? Itu pemalsuan data. Korupsi zikir. Sampeyan laporane piro? 33. Padahal jenengan bacanya itu kan pemalsuan data. Malaikat tahu Anda belum berzikir sebagaimana contoh Nabi. Kesalahan yang kedua. Hitungannya dengan bacaannya sama tapi nggak punya makna zikir. Karena banter disesuaikan dengan hitungan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah itu apa? Apa subhanallah itu? Kalau tasbih gimana? Pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ibu bayangin, 1 kalimat bacaan itu 1 pohon surga dengan sudah tanam di sana. Anda kepingin berapa hektar? Silakan. Ojo buang. Itu bukan zikir. Itu zikir jenengan singkat. Jadi subhanallah jadi sumblo. Ada yang begitu enggak? Ada. Para imam-imam itu sering saya dengar. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar itu, kita dengar masalahnya. 1 kesalahan. Makanya kalau ibu-ibu nulis di WA juga begitu, jangan disingkat. Itu doa. Assalamualaikum, tulis aja ASS WRWP. As WRWP. Ya tak balas sih. Was. WRWP. Doa itu? Bukan. Padahal doa itu doa yang paling dahsyat. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Ada yang lebih berharga dari keselamatan? Nah, itu doa waktu salam. Atau askum. Ya tak balas. Salah, jangan. Itu kesalahan pertama dalam zikir. Yang kedua ini.
bacaannya nggak bener, hitungannya bener. Alhamdulillah, pelan. Alhamdulillah. Coba ketika dibanter lebih. Alhamdulillah. Apa? Bu, perhatikan. Itu asma Allah. Ibu tidak mencintai dia. Mencintai dia atau enggak? Kenapa Anda percepat seperti itu? Kenapa Anda ingin cepat selesai? Di mana rasa cinta jenengan, rindu jenengan, tenang jenengan? Kenapa duduk dengan orang yang Anda cintai kok Anda tidak tenang? Kenapa ingin cepat selesai? Supaya kita cepat-cepat berpisah dengan Allah begitu. Sampai kapan zikir seperti ini kita lakukan? Kenapa itu kita lakukan? Karena kita belum mencintainya. Nah, mencintai itu coba jenengan kalau dapat tamu yang Anda cintai. Ingin berlama-lama, ingin cepat pulang dia. Nikmati. Kalau Anda ingin cepat pulang, itu tandanya Anda tidak mencintai dia. Seperti pun pahami ini. Nikmati. Alhamdulillah itu kalimat dahsyat, Ibu. Itu ada dalam surat Al-Fatihah. Segala puji milik Allah. Kenikmatan semua itu datang dari Allah. Maka pujilah dia. Itu bagian syukur panjenengan untuk nebus dari nikmat-nikmat yang nggak ternilai ini. Itu kalau satu persatu anggota badan itu kalau diambil sakit, Ibu, bayarnya mahal itu. Jantung berapa dihargai? Jantungnya bocor, empedu bocor, ginjal rusak, gimana kira-kira? Allah kasih seperti itu dengan zikir, nikmati zikir. Alhamdulillah. Wis aja ngrekten wong, lah kok istri pejar wae, sampe nikmat. Alhamdulillah. Itu terasa nikmat. Anda betul-betul merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ketaatan, lezatnya manisnya zikir itu kalau Anda sudah mencintainya. Makan bakso daging asli rasa rempah, ora penak nek pentol situk langsung dilek. Iya, Bu. Satu pentol langsung. Nikmatnya di mana? Terasa nikmatnya di mana? Bagaimana cara menikmati? Nah, just gigit dikit meremelek. Gimana, Bu? Satu sendok serup, walaupun panas, pakai sambal pedes. Gimana? Uli putih keluar dari mana-mana. Lezat. Kenapa tidak bisa menikmati zikir Anda? Terakhir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu yang menjadikan kita tawaduk nanti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita rendah. Allahu Akbar. Nikmat, Ibu. Pun nggih? Itu jawaban pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana zikir kita supaya diterima sudah saya sampaikan. Ini pun ya. Yang kedua, roja. Kenapa, Bu? Berharap. Gitu loh. Waktu Anda berzikir, ono sing dikarep nih. Harapkan sesuatu dari zikir ini karena Allah siapkan pahala, Allah siapkan janji. Janji itu diberikan, balasan diberikan nek bener, gitu loh. Maka berharaplah. Jelas ya? Kalau kemarin 17-an jenengan lihat. Kenapa orang sibuk menghiasi lingkungannya? Dicet, dalan-dalan dicet. Allah, saking kepingin mendapat ingin mendapat sebuah penghargaan. Kayak begitu perjuangan itu. Sampai di tempat saya itu Pak RT itu ngusungi pote ning ngomong nang pos kamling lho, bayangan ini. Sampai begitu. Pos kamling biasanya nggak ada apa-apa. Sapu ada, terus tongkat ada, kelenteng ada, jam tembok ada. Pemadam kebakaran ada, sampai kerja polisi ada. Sampai demikian. Kenapa? Ingin mendapat sebuah penilaian. Berharap untuk mendapat penghargaan. Ibu rasakan, kalau sekarang ibu masak nasi goreng untuk suami dan kata Pak RW, Bu bikin nasi goreng lomba tingkat kabupaten.
itu pasti beda. Gimana? Nasi untuk buat suami itu nasi goreng mawut namanya. Mawut tenan wes gak keurus. Coba nanti suami, nih aku tolong buatkan nasi goreng, sing kok dihiasi suwen. Timun dihias, tomat dihias, dadar telur dihias, gak main diteplok-teplok nang ngono ora. Nggih mboten? Daun sawi pilihan. Nggih mboten? Teluk dihias indah, rasanya dilezat-lezatkan. Kenapa? Karena ada sebuah harapan. Maka berharaplah dengan amal panjenengan. Waktu berjilbab, berharap dengan sesuatu yang mulia. Waktu baca Quran, berharap mendapat sesuatu nikmat lezat. Jelas ini? Bon. Yang ketiga, khauf. Apa Bu? Khauf. Khawatir. Kalau amalnya nggak diterima. Khawatir. Kalau Allah nggak peduli. Takut. Kalau nggak direken sama Allah. Itu yang akan mengantarkan kualitas ibadah. Jadi syarat diterimanya amal ada 3. Syarat agar amal itu berkualitas ada 3. Saya kira cukup kajian kita pada pagi dan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.